Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alia Maharani Indriastuti dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan memaparkan presentasi tentang usaha rumahan produksi kerupuk ikan tenggiri sebagai tugas besar kewirausahaan dan inovasi. Di sini saya di bawah bimbingan oleh dosen pembimbing Ibu Dika Ayu Safitri, STMT. Berikut adalah daftar isi dari presentasi yang akan saya paparkan. Di antaranya yang pertama yaitu latar belakang, membahas tentang kewirausahaan dan UMKM. Yang kedua, kerupuk ikan tenggiri, membahas tentang ikan tenggiri itu sendiri dan proses pembuatan kerupuk ikan tenggiri. Yang ketiga ada BMC atau Business Model Canvas. Yang keempat, pembahasan tentang strategi pemasaran dan target konsumen. Yang pertama adalah latar belakang. Berikut saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan dan UMKM. Kewirausahaan atau biasa kita sebut entrepreneurship didefinisikan sebagai kemampuan dalam berkreasi dari hasil pemikiran kreatif dalam rangka mewujudkan inovasi untuk memanfaatkan peluang menuju kesuksesan. Kewirausahaan bukan hanya bicara mengenai kegiatan lapangan, tapi bagaimana wirausahawan mampu memanfaatkan peluang yang ada, kemudian diaplikasikan dalam bentuk ide kreatif dan inovatif. Dikutip dari Sanawiri dan Iqbal tahun 2018. Selanjutnya adalah UMKM. Usaha mikro kecil dan menengah atau biasa kita sebut UMKM di sektor makanan memerlukan fondasi teori yang kokoh untuk memastikan kesuksesan operasional dan pertumbuhan. Pertama, manajemen UMKM makanan melibatkan perencanaan bisnis yang cermat, organisasi yang efisien, kepemimpinan yang baik, dan pengendalian kinerja yang terus-menerus. Dalam aspek produksi, perhatian pada keamanan pangan, manajemen persediaan, dan pemahaman proses produksi yang optimal menjadi kunci untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi. Next, di sini saya akan membahas tentang kerupuk ikan tenggiri, berisi tentang penjelasan ikan tenggiri dan proses pembuatan ikan tenggiri. Oke, ikan tenggiri sendiri memiliki nama Latin Scomberomorus commerson, merupakan ikan air asin yang dagingnya banyak digunakan untuk berbagai produk olahan, seperti kerupuk, abon, bakso, dan lainnya. Ikan tenggiri termasuk salah satu ikan yang tidak banyak tulang, disukai konsumen, dan harganya juga relatif tinggi atau cukup mahal ya. Hal ini dikutip dari Bahar tahun 2006. Daging ikan tenggiri mengandung protein berkualitas tinggi dan vitamin yang sangat berguna untuk pertumbuhan dan ketahanan tubuh. Semua ikan pelagis mengandung omega 3. Daging ikan tenggiri sendiri merupakan salah satu produk pangan hewani yang kontribusinya penting sebagai sumber protein. Dikutip dari Sudaryastuti tahun 2011. Protein yang dimiliki oleh ikan tenggiri cukup tinggi, yaitu sebesar 21,4 gram per 100 gram ikan. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang proses pembuatan ikan tenggiri. Yang pertama adalah proses persiapan bahan baku. Kita harus memilih ikan tenggiri yang segar dan berkualitas tinggi sebagai bahan dasar. Kemudian bersihkan ikan dan pisahkan dagingnya dari tulang dan juga kulit. Berikut adalah contoh pemilihan ikan tenggiri yang segar dan berkualitas. Yang kedua adalah pengolahan ikan. Di sini ikan diolah dengan cara digiling menggunakan mesin penggiling. Kita harus memastikan kehalusan daging sesuai dengan preferensi atau sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga atau langkah ketiga yaitu pencampuran bahan-bahan. Campurkan daging ikan yang sudah digiling dengan tepung tapioka atau tepung kanji sebagai pengikat. Tambahkan bumbu seperti garam, penyedap rasa, dan bahan rempah sesuai resep yang telah ditentukan. Untuk langkah keempat yaitu pembentukan adonan kerupuk mentah. Di langkah keempat ini, pencetakan bentuk adonan dicetak menjadi lembaran tipis menggunakan cetakan atau alat lainnya. Kita harus memastikan ketebalan sesuai dengan ketentuan untuk mendapatkan tekstur yang renyah. Langkah kelima yaitu pengeringan atau penjemuran kerupuk mentah. Caranya yaitu seperti yang kita tahu, letakkan lembaran adonan ini
atau lembaran adonan kerupuk tadi yang telah dicetak di tempat yang terbuka dan jemur di bawah sinar matahari untuk mengeringkannya. Kita harus memastikan adonan benar-benar kering untuk menghindari kerupuk menjadi lembek saat digoreng. Nah, lalu langkah yang keenam yaitu setelah kerupuk dijemur, langkah selanjutnya adalah penggorengan. Goreng kerupuk mentah di minyak yang panas hingga mengembang dan berubah warna menjadi keemasan. Pastikan untuk tidak overcook agar kerupuk tetap renyah atau tidak gosong. Selanjutnya yaitu proses pengemasan. Kemas kerupuk ikan tenggiri dalam kemasan yang higienis dan tertutup rapat agar tidak mudah lembab atau istilahnya melempem yang diakibatkan oleh paparan udara. Lalu step yang ke-8 yaitu pemasaran. Nah, untuk menentukan strategi pemasaran, baik secara lokal maupun online, kita perlu memanfaatkan media sosial dan maksud saya jejaring lokal untuk memasarkan produk. Penting untuk menjalin kerjasama dengan toko-toko lokal, pasar tradisional, maupun reseller-reseller yang berminat untuk memasarkan kerupuk ikan tenggiri ini. Lalu selanjutnya yaitu manajemen keuangan. Penting untuk mengatur manajemen keuangan agar kita mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan cara perhitungan biaya produksi termasuk bahan baku, tenaga kerja, listrik, dan biaya lainnya. Tetapkan harga jual yang menguntungkan namun tetap bersaing di pasar. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, diharapkan usaha rumahan produksi kerupuk ikan tenggiri ini dapat berkembang dengan baik dan memenuhi standar kualitas yang diinginkan oleh konsumen. Nah, yang ketiga ini, di sini saya akan membahas tentang BMC atau Business Model Canvas. BMC atau Business Model Canvas adalah alat visual yang digunakan untuk mendesain, menggambarkan, dan mengembangkan model bisnis sebuah organisasi atau proyek. Dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dan Yves Wigner, BMC menyajikan elemen-elemen kunci yang membentuk suatu bisnis dalam satu gambaran yang terintegrasi. BMC membantu pengusaha dan manajer untuk lebih mudah memahami, berkomunikasi, dan mengembangkan strategi bisnis. Nah, berikut adalah BMC yang saya buat untuk proposal usaha rumahan kerupuk ikan tenggiri ini. Yang pertama adalah key partner. Nah, key partner ini adalah pihak-pihak yang dibutuhkan untuk bekerja sama agar dapat bersinergi dan mengoptimalkan potensi bisnis yang ada saat ini dengan maksimal. Key partner dalam usaha ini diantaranya adalah yang pertama pemasok bahan baku, toko retail lokal, platform e-commerce, agen atau reseller, jasa pengiriman, dan pemasok kemasan. Lalu selanjutnya adalah key activities. Nah, key activities ini adalah semua kegiatan yang berhubungan langsung dengan operasional suatu usaha. Hasil dari operasional tersebut bisa berupa barang atau produk ataupun jasa. Nah, key activities ini fokusnya pada kegiatan bisnis yang akan dilakukan. Dalam hal ini adalah produksi kerupuk ikan tenggiri. Key activities dalam BMC ini diantaranya adalah pembelian dan persiapan bahan baku kerupuk, penggorengan, pengemasan, dan pemasaran serta promosi produk. Lalu untuk selanjutnya yaitu key resource. Key resource ini adalah sumber daya yang dibutuhkan agar bisnis dapat berjalan dengan efektif. Dalam usaha rumahan produksi kerupuk ikan tenggiri ini ada beberapa key resource diantaranya bahan dan peralatan produksi, branding dan desain kemasan, pengemasan, karyawan, dan lokasi produksi. Selanjutnya adalah value propositions. Apa sih value propositions ini? Nah, value proposition ini adalah pesan singkat yang berisi penjelasan mengapa pelanggan harus menggunakan produk atau layanan kita. Nah, dalam hal ini, value propositions yang cocok adalah sebagai berikut. Menikmati kelezatan kerupuk lokal, membuka peluang baru. Kami tidak hanya menawarkan camilan yang lezat, tetapi juga membuka pintu menuju pengalaman kuliner yang mendalam dan mempromosikan keberlanjutan melalui produk berkualitas tinggi. Selamat menikmati cita rasa lokal yang menggoda.
Itu tadi adalah value propositions untuk proposal usaha ini. Selanjutnya adalah customer relationship. Nah, customer relationship dalam BMC ini atau dalam BMC usaha kerupuk ikan tenggiri ini ada 2 poin, yaitu pelayanan pelanggan personal dan yang kedua adalah layanan pengiriman yang efisien. Nah, customer relationship ini berfungsi untuk menjalin hubungan baik dengan customer-customer agar mereka selalu berlangganan pada kita. Nah, untuk yang selanjutnya ada customer segment. Customer segment atau sasaran usaha memungkinkan pemasar untuk menyesuaikan upaya pemasaran dengan lebih baik ke berbagai kelompok pelanggan. Nah, untuk kewirausahaan kerupuk ikan tenggiri ini, itu customer segmentnya bisa dari semua kalangan usia dan juga pecinta kuliner lokal. Karena kerupuk ikan tenggiri ini dapat dikonsumsi oleh berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, maupun orang tua. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas, nah, poin yang warna kuning yaitu channel. Channel di sini adalah pemilihan saluran distribusi yang harus disesuaikan dengan karakteristik pasar, tujuan bisnis, serta kemampuan dan sumber daya yang tersedia. Nah, dalam hal ini saya memiliki tiga channel yang dapat digunakan, yaitu yang pertama e-commerce, yang kedua adalah kerja sama mitra, lalu yang ketiga adalah media sosial. Lalu selanjutnya adalah revenue stream yang berwarna magenta di bawah. Nah, revenue stream ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan aliran pendapatan. Revenue stream atau arus pendapatan merujuk pada sumber pendapatan utama atau cara spesifik yang digunakan oleh suatu bisnis untuk menghasilkan pemasukan. Dalam istilah yang lebih sederhana, ini adalah cara di mana perusahaan mendapatkan uang dari pelanggan atau klien. Nah, revenue stream dalam proposal usaha ini ada 3 poin, yaitu penjualan langsung, penjualan melalui media online, serta kemitraan dengan toko retail. Selanjutnya yaitu cost struktur. Cost struktur di sini adalah biaya-biaya apa saja yang diperlukan dalam kegiatan usaha ini. Dalam hal ini, kegiatan usaha kerupuk, dalam kegiatan usaha produksi kerupuk ikan tenggiri ini, ada 3 biaya utama, yaitu yang pertama biaya investasi, berupa peralatan produksi, diantaranya adalah wajan, wadah, saringan minyak, dan juga tabung gas. Nah, untuk yang kedua yaitu biaya produksi atau operasional. Biaya produksi atau operasional ini bisa termasuk seperti biaya bahan baku, ikan tenggiri, tepung tapioka, bumbu-bumbu. Selanjutnya ada biaya pengemasan seperti plastik kemasan, plastik ukuran besar untuk kerupuk yang setelah digoreng, lalu label atau stiker merek. Selanjutnya adalah biaya transportasi. Selanjutnya poin ketiga yaitu biaya pemasaran. Biaya pemasaran atau biaya tetap di sini termasuk biaya yang penting dalam konstruktur karena akan menentukan pengeluaran dan juga hasil dari penjualan kerupuk ikan tenggiri ini nantinya. Selanjutnya, saya di sini akan membahas tentang strategi pengembangan usaha dan juga target konsumen untuk kerupuk ikan tenggiri ini. Yang pertama, strategi pengembangan usaha. Dalam pengembangan usaha kerupuk ikan tenggiri, fokus utama terletak pada peningkatan kualitas produk melalui inovasi formulasi dan variasi yang responsif terhadap tren pasar. Strategi pemasaran yang efektif, khususnya melalui media sosial, diterapkan dengan integrasi testimoni pelanggan untuk membangun kepercayaan. Kemitraan dengan toko lokal,
restoran, dan pasar tradisional menjadi pilar distribusi, sementara investasi dalam pelatihan karyawan dan manajemen keuangan tetap menjadi perhatian yang utama. Aktif dalam event industri dan kesadaran terhadap keberlanjutan diintegrasikan untuk menentukan visibilitas merek. Dengan strategi ini, diharapkan usaha kerupuk ikan tenggiri dapat terus tumbuh, mencerminkan komitmen pada kualitas, pemasaran yang cerdas, distribusi yang efisien, dan keberlanjutan sebagai landasan pertumbuhan berkelanjutan untuk UMKM dalam bidang makanan. Selanjutnya yaitu target konsumen. Nah, target konsumen dari produk kerupuk ikan tenggiri ini seperti yang saya paparkan tadi, bisa dari seluruh kalangan masyarakat, seperti anak-anak, remaja, orang dewasa, orang tua, serta pecinta kuliner yang eh, menyukai berbagai makanan-makanan lokal. Karena kerupuk ikan tenggiri ini juga termasuk dalam makanan lokal. Terima kasih, sekian dari saya. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Bila ada bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.